Let's have a ball. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah Learning Journal yang ke-10. Pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026, seperti biasa saya mengikuti perkuliahan Public Speaking yang dimulai pada pukul 10.50 WIB. Nah, seperti biasa, sebelum perkuliahan dimulai, diawali dengan doa yang dipimpin oleh salah satu mahasiswa yang ditunjuk oleh Pak Adi. Nah, setelah doa selesai, dilanjut dengan absensi kehadiran mahasiswa. Setelah sesi absensi selesai, kegiatan berikutnya adalah penampilan public speaking seperti biasanya yang ditunggu-tunggu oleh 3 orang mahasiswa, masing-masing sekitar 10 menit. Setelah sesi public speaking selesai, secara keseluruhan penampilan mereka menurut saya sudah cukup bagus. Mereka terlihat percaya diri dan cukup jelas dengan apa yang disampaikan. Menggunakan PPT juga jadi lebih menarik seperti itu. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama pada gestur tubuh. Ada yang gerakannya terlihat berlebihan seperti orang yang sedang salting, salah tingkah, dan ada juga yang sering melihat ke atas. Jadi bukan ke audiensnya seperti itu. Mungkin kedepannya semoga bisa lebih mengontrol diri lagi supaya gesturnya nggak berlebihan dan bisa menatap audiens. Tapi secara keseluruhan sudah bagus dan sudah terlihat percaya diri. Nah, setelah sesi penampilan public speaking selesai, dilanjut dengan presentasi dari kelompok 1. Kebetulan di situ ada saya juga. Nah, kelompok 1 ini materinya tentang aspek penting dalam public speaking. Yang pertama, tentang persiapan mental. Dalam public speaking, mental sangat berpengaruh terhadap penampilan. Kita perlu menyiapkan mindset yang positif, mengelola rasa gugup dan kecemasan, serta membangun kepercayaan diri sebelum tampil. Selain itu, kita juga harus fokus pada tujuan dari apa yang ingin disampaikan dan melatih diri agar lebih siap saat menghadapi audiens. Yang kedua, tentang penguasaan materi. Seorang pembicara harus memahami materi secara mendalam, mulai dari isinya hingga tujuan penyampaiannya. Materi juga perlu disusun dengan struktur yang jelas, seperti kayak pembukaan, terus ada isinya jelas, dan penutup. Selain itu juga penggunaan data, fakta, dan contoh juga penting agar pesan yang disampaikan jadi lebih kuat. Kita juga harus menyesuaikan materi dengan karakter audiens dan melakukan latihan sebelum tampil. Selanjutnya, kami juga membahas tentang performa bahasa. Dalam public speaking, penggunaan bahasa sangat penting, mulai dari pilihan kata, struktur kalimat, intonasinya, hingga gaya bahasa. Cara kita berbicara akan mempengaruhi bagaimana audiens memahami pesan yang kita sampaikan. Selain itu juga, ada juga pembahasan tentang bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Bahasa verbal itu berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, sedangkan bahasa nonverbal meliputi bahasa tubuh, terus kontak mata, kemudian ekspresi wajah dan gerakan tangan. Kedua hal ini harus seimbang agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Seperti itu. Kami juga membahas tentang komunikasi simbolik seperti penggunaan media pendukung kayak PPT, terus gambar, warna, serta penggunaan analogi atau metafora agar audiens lebih memahami materi. Selain itu, penampilan juga penting, seperti berpakaian rapi, itu juga sangat penting ya, supaya biar enak dilihat oleh audiensnya. Terus menyesuaikan dengan situasi dan menjaga kerapian. Dari materi yang kami sampaikan dari kelompok 1, saya menangkap satu hal penting, yaitu bahwa percaya diri bukanlah bakat, tapi hasil dari latihan-latihan yang diulang-ulang, latihan yang berkali-kali di depan cermin atau bahkan buat video sendiri juga itu termasuk
latihan juga atau latihan di depan teman, berbicara di depan teman, di depan keluarga, itu juga termasuk ya latihan seperti itu. Jadi kemampuan public speaking bisa terus berkembang jika kita mau berlatih secara konsisten. Jadi nggak cukup sekali, tapi harus berkali-kali. Nah, dari perkuliahan hari ini saya belajar bahwa public speaking bukan hanya soal berbicara di depan audiens aja, di depan teman-teman saja, tetapi juga kayak tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, kayak mengelola emosi dan menyampaikan pesan dengan baik. Mungkin cukup sekian learning journal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.